Berita terkini, pemerintah melalui sejumlah kebijakan berupaya memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan kaum buruh. Dalam konferensi pers pemerintah di Auditorium Kantor Bakom RI, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 29 April 2026, Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerjaan Kris Kutandi menyebutkan, setidaknya ada 6 kebijakan yang menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada para pekerja. Beberapa di antaranya, kenaikan upah minimum pekerja dan bonus hari raya untuk para ojek online. Kami atau kita sebentar lagi akan ada peringatan Hari Buruh Internasional atau yang biasa kita kenal dengan sebutan May Day. Dan ini kita setiap tahun rayakan pada 1 Mei. Dan tahun ini May Day 2026 akan dirayakan dengan mengangkat tema kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja. Ini temanya dan tagline-nya, satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama. Ya, demikian untuk tema dan tagline untuk May Day tahun ini. Dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan program-program ketenagakerjaan yang strategis. Ya. Antara lain yang pertama, kenaikan upah minimum tahun 2026 yang saya yakin sudah dinikmati oleh seluruh pekerja dan buruh, yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi dan inflasi di masing-masing daerah, serta diaturnya kembali upah minimum sektoral untuk memberikan keadilan bagi pekerja atau buruh di sektor tertentu yang tentunya memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan bonus hari raya atau BHR bagi pengemudi dan kurir online yang ditetapkan minimal 25% dari rata-rata pendapatan bersih 12 bulan terakhir. Ini juga sudah dinikmati. Dan yang ketiga, keringanan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam bentuk penyesuaian iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian JKM dengan diskon iuran 50% bagi peserta bukan penerima upah atau BPU, di mana di dalamnya di awalnya hanya untuk pengemudi dan kurir online, dan saat ini diperluas termasuk untuk petani, nelayan, pedagang, peternak, dan yang lain-lain. Yang keempat, penambahan manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP berupa uang tunai 60% dari upah selama 6 bulan, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Artinya kalau ada pekerja yang diberhentikan, yang kehilangan pekerjaan, maka ada jaminan setelahnya. Yang kelima, pemberian BSU, bantuan subsidi upah tahun 2025 yang mengcover 15 juta pekerja atau buruh, ya, dengan nominal 600.000 per orang. Yang keenam, bekerjasama dengan Kementerian Perumahan, ya, memberikan subsidi rumah untuk pekerja dan buruh sebanyak lebih dari 274.000 unit. Ya. Dalam menetapkan kebijakan ketenagakerjaan, pemerintah juga terus mengoptimalkan peran LKS Tripnas, Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, dan serikat pekerja atau serikat buruh untuk memberikan masukan, saran, dan pertimbangan bagi pemerintah. Jadi kami terbuka dengan mereka semuanya. Dan selain itu, ini yang terbaru bersama dengan Kementerian Hukum, ya, dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga, baru-baru ini atas inisiatif DPR, ya, pemerintah bersama DPR telah menyelesaikan pembahasan mengenai RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga, di mana pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PPPA, Kementerian Hukum, Kemendagri, dan Sekretariat Negara. Undang-undang tersebut mengatur secara komprehensif
mengenai pekerja rumah tangga dari perekrutan, waktu kerja, dan lingkup pekerjaan, ya, termasuk juga hubungan kerja yang bersifat sosiokultural dan ekonomi antara PRT dan pemberi kerja, hak dan kewajiban PRT, pemberi kerja dan perusahaan, penempatan PRT atau P3RT, pelatihan vokasi bagi calon PRT maupun PRT, termasuk perizinan, hal-hal yang dilarang, sanksi administratif bagi P3RT atau perusahaan penempatan RT, termasuk pembinaan, pengawasan, dan penyelesaian perselisihan. Update berita-berita terkini hanya di wahananews.co. Inspirasi konsumen Indonesia.